memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, bersukacita, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita dalam doa pagi online pada saat ini, dan kita akan bersama-sama melakukan permenungan pada firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita secara khususnya hari ini untuk dapat terus menapaki perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Allah, ketika pada saat ini kami semua Engkau berikan anugerah kehidupan, kami tetap berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan ketika pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kami pun percaya betul bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan membentuk kehidupan kami untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua agar kami dapat sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memohon hikmat pengertian dari Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami renungkan pada saat ini bukan hanya kami baca, bukan hanya kami dengarkan, tapi sungguh-sungguh dapat hidup dalam diri kami melalui kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu akan sapaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan permenungan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang saat ini menyapa kita semua terambil dari Efesus pasal pertama ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-18. Efesus pasal ke-17 Efesus pasal 1 ayat ke-17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang dituliskan oleh seorang Romo Jesuit bernama Anthony de Mello. Dia menuliskan sebuah kisah tentang lonceng-lonceng di pulau. Ada sebuah kuil pada waktu itu di suatu pulau, jaraknya dikatakan 3 km dari pantai. Dalam kuil itu terdapat 1000 lonceng. Nah, lonceng-lonceng yang besar, lonceng-lonceng yang kecil, semua dibuat oleh pengrajin-pengrajin terbaik dari seluruh dunia. Setiap kali angin bertiup atau taufan menderu, semua lonceng kuil serentak berbunyi dan secara terpadu membangun sebuah simfoni yang begitu indah. Hati setiap orang yang mendengarnya terpesona akan keindahan suara yang dihasilkan dari lonceng-lonceng ini. Tetapi selama berabad-abad kemudian pulau itu dikatakan tenggelam dan ada di dalam dasar laut. Demikian juga kuil bersama dengan lonceng-loncengnya. Menurut cerita turun-temurun, lonceng-lonceng itu masih terus berbunyi tanpa henti dan dapat didengar oleh setiap orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dan tergerak oleh cerita ini, ada seorang pemuda yang dikatakan menempuh perjalanan jauh beribu-ribu kilometer. Tekadnya bulat untuk mendengarkan bunyi lonceng-lonceng di pulau ini. Berhari-hari ia duduk di tepi pantai, berhadapan dengan tempat konon di mana kuil itu berada dan pernah berdiri, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi yang didengarnya kemudian
hanyalah suara gelombang dan desir dari ombak yang memecah di tepi pantai. Ia berusaha mati-matian untuk menyisihkan suara gelombang itu supaya dapat mendengar bunyi lonceng, tapi sia-sia. Lagi-lagi suara laut yang dia dengar. Ia bertahan sampai berminggu-minggu di tepi pantai itu. Ketika semangatnya mengendor, ia mendengarkan kisah dari orang-orang di sekeliling tempat itu. Dengan terharu mereka menceritakan bagaimana kisah 1000 lonceng, kisah keindahan dari suara lonceng-lonceng ini yang pernah mereka dengar. Dengan demikian pemuda ini semakin yakin bahwa kisah itu memang benar dan semangatnya muncul lagi, berkobar lagi apabila mendengar kata-kata mereka bahwa suara lonceng itu sungguh indah. Tapi kemudian ia kecewa lagi setelah ia menunggu beberapa lama. Kalau usahanya beberapa minggu terakhir ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri usahanya. Barangkali dia tidak ditakdirkan menjadi salah seorang yang beruntung dapat mendengar suara 1000 lonceng-lonceng di kuil itu. Mungkin juga baginya pada saat itu dia berpikir legenda itu hanya omong kosong belaka. Lebih baik pulang saja dalam pikirannya, dan dia mengakui segala kegagalannya. Dan pada hari terakhir dia memutuskan untuk duduk di tepi pantai itu, di tempat selama berminggu-minggu dia menantikan dengan penuh harap. Ia berpamitan kepada laut, langit, angin, serta pohon-pohon di sekelilingnya. Ia berbaring di atas pasir, memandang langit, mendengarkan suara laut. Pada hari itu dia tidak berusaha untuk menutup telinganya terhadap suara laut, melainkan menyerahkan dirinya sendiri kepadanya. Dan ia pun menemukan suara yang lembut, perlahan-lahan menyegarkan dalam gelora gelombang laut. Segera ia begitu tenggelam dalam suara itu, sehingga ia hampir tidak menyadari dirinya lagi. Begitu dalam keheningan yang ditimbulkan, dan di dasar keheningan itu dia mendengarnya. Dentang bunyi satu lonceng yang disambut oleh lonceng lainnya, dan yang lainnya lagi, dan yang lainnya lagi. Dan akhirnya 1000 lonceng itu yang ada di kuil itu berdentang dengan satu melodi yang agung, menjadi sebuah simfoni yang begitu indah. Dalam hatinya meluap sebuah sukacita, rasa kagum dan gembira. Dari kisah ini, seorang pemuda yang tidak menyerah, melainkan menyerahkan dirinya untuk sungguh-sungguh dapat menikmati keindahan yang ada di sekitarnya, dia menemukan suara lonceng-lonceng di kuil itu. Dia mendengarkan suara laut yang membawanya kepada lonceng-lonceng itu. Dan melalui kisah ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Anthony de Mello ingin mengatakan kepada kita semua bahwa jika kita ingin mendengar dan melihat keindahan yang ada di dalam Tuhan kita, maka pandanglah dengan sungguh seluruh kehidupan kita. Jangan menolaknya, jangan menutup hati kita, mata kita, pikiran kita pada segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Tetapi nikmatilah kebaikannya dalam setiap hal yang ada dalam hidup kita. Efesus pada saat ini mengajak kita semua untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan sungguh-sungguh kita perlukan, seperti pemuda tadi yang sungguh-sungguh merindukan untuk mengenal suara lonceng-lonceng. Kita pun juga merindukan kehidupan di mana kita semakin mengenal Tuhan. Dan pada saat ini Efesus mengatakan bahwa setidaknya ada 2 hal yang kita miliki ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Hal yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kita harus memiliki roh Tuhan dalam diri kita. Karena roh Tuhan itu yang akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Roh Kuduslah yang menolong kita semua untuk dapat melihat bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah baik
karena Tuhan menciptakan itu dengan baik. Dan yang kedua, teruslah berpengharapan. Mungkin ada begitu banyak hal yang membuat semangat kita kendur, atau membuat kita patah semangat, atau membuat kita hampir menyerah seperti pemuda yang menunggu berminggu-minggu itu. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan, maka kita tidak akan menyerah. Kita akan menikmati seluruh perjalanan yang harus kita lalui, sebab kita tahu kemana kita melangkah, kepada siapa kita menuju, untuk senantiasa mencari pengenalan akan Tuhan. Dan langkah kita pun ada pada jalan yang tepat, yang menghantar kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita. Ketika dua hal ini ada dalam diri kita, maka sejauh apapun perjalanan kita, seterjal apapun medan yang harus kita lalui dalam hidup kita, kita akan selalu dapat mencari dan mengenal Tuhan kita yang dalam segala pekerjaan dan karyanya sungguh indah. Seperti sang pemuda yang menemukan keindahan bunyi lonceng-lonceng itu dan ia terus berpengharapan, maka marilah kita juga terus belajar untuk menemukan keindahan-keindahan hidup ini dalam Tuhan kita yang sungguh-sungguh merancangkan segala sesuatu yang baik, karena Roh Tuhan memampukan kita semua. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan ketika pada saat ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa dalam seluruh kehidupan kami berada dalam pemeliharaan, dalam kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini kami pun juga belajar untuk senantiasa mau terus mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami semakin mengenal Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam pengenalan akan Tuhan, kami akan menemukan hal-hal yang begitu indah yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kami. Sehingga segala persoalan kehidupan kami, pergumulan hidup kami, baik juga medan yang terjal yang harus kami hadapi dalam perjalanan kami, tidak membuat kami patah semangat dan kehilangan arah, melainkan kami terus berjalan dalam pengharapan karena kami tahu ada Roh Kudus yang membimbing dan menuntun langkah hidup kami. Dan biarlah seluruh kehidupan kami boleh semakin berada dalam pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami pun juga dapat terus melihat kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, harapan-harapan dan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, kami menyerahkan gereja yang kami kasihi, GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kami menyerahkan seluruhnya, setiap orang yang kami ingat di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui kehadiran kami pun juga dapat terus menyatakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah doa dan seruan kami serahkan seluruh kehidupan kami secara khususnya hari ini dalam pertolongan dan juga cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam persekutuan doa pagi online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.